Kembali lagi bersama Iham Gen. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film dari Filipina, di mana terlihat seorang perempuan yang akhirnya bisa lepas dari tawanan tentara-tentara Jepang zaman penjajahan, di mana sebelumnya dia ini menjadi budak indahoy-indahoy para tawanan Jepang gitu ya. Akhirnya dia pun memilih untuk tinggal bersama seorang laki-laki yang tidak dia kenal, tapi dia mencintainya karena barangnya begitu besar dan begitu nikmatnya. Bagaimana kelanjutan alur cerita film ini? Langsung saja kita ke awal videonya. Di awal video kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang pakaiannya itu sudah tercompang-camping gitu ya. Dia terlihat menangis, sedih, dan pakaiannya pun sudah berhamburan. Dia berjalan di tengah malam tanpa arah dan tujuan hingga akhirnya dia menemukan sebuah rumah. Dia pun mengetok dan ternyata keluarlah seorang pria yang bernama Domeng. Akhirnya si Domeng ini pun mempersilahkan wanita itu untuk tidur di kamarnya sambil menatapinya. Tapi dia heran kenapa tiap tidur wanita ini mendesah gitu ya. Dia pun sampai terheran-heran. Pada keesokan paginya dia pun memberanikan untuk bertanya kepada wanita itu, kenapa dia tiap tidur malam kok bisa-bisanya mendesah-desah. Wanita ini pun akhirnya menjelaskan kepada Domeng bahwasanya dia bermimpi enak-enak sama orang Jepang. Dia menceritakan kepada Domeng betapa ganasnya mereka memperkaos wanita-wanita Filipina. Dan ketika malam sudah mulai larut, akhirnya sang wanita ini pun memutuskan untuk tidur. Tapi anehnya sang wanita ini ketika dia mulai tertidur, dia selalu bermimpi dengan orang-orang Jepang hingga dia mengelus-elus barang kenikmatan miliknya sendiri. Pada saat dia menghayal dalam tidurnya, tiba-tiba dia terbangun dan melihat si Domeng tertidur dengan keadaan celana menonjol. Tanpa pikir panjang dia pun langsung mendekati si Domeng. Akhirnya dia pun memegang timun suri milik Domeng. Tanpa pikir panjang Domeng pun jauh bangun dan terjadilah adegan berbahaya itu. Sini Domeng merasa sangat beruntung karena berhasil mendapatkan wanita yang belum ia kenal. Keesokan paginya kedua pasangan ini, bukan pasangan sih ya, yang pihak laki-laki si Domeng dan si cewek ini pun akhirnya terlihat sangat gembira gitu ya, karena habis berindahoy-indahoy di tempat orang. Di sini Domeng pun mulai mengasih makan sang wanita itu. Wanita itu pun juga senang berada di rumah dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Ya, dia pun di sini mencoba meminta izin kepada Domeng ingin menengok orang tuanya di kampung. Tapi Domeng mengatakan bahwa esok saja kamu boleh pergi. Dan ketika malam tiba, adegan itu pun terjadi lagi. Sang wanita ini susah tidur gitu ya, karena memikirkan besok pulang. Daripada susah tidur, dia mendekat ke Domeng. Ya, dia pun mengajak Domeng untuk berindahoy-indahoy bersama lagi. Tanpa pikir panjang, Domeng pun menyetujui ajakan itu. Dan terjadi lagi gitu ya, malam yang sangat bergairah dan mengasihkan itu. Keesokan paginya, sang wanita itu pun akhirnya pulang gitu ya, karena diizinkan oleh si Domeng untuk melihat keadaan orang tuanya. Setelah di perjalanan, Domeng pun terlihat mulai sedih karena tidak ada lagi yang dia bisa indahoy-indahoy malam ini. Setelah wanita itu sampai ke rumah orang tuanya, dia kaget melihat ternyata orang tuanya sudah tidak ada lagi. Dia pun memutuskan untuk bertanya ke tetangga. Tetangganya pun mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal, dibunuh oleh orang-orang Jepang. Dan tetangganya ini pun juga stres karena dijajah habis-habisan oleh orang Jepang. Setelah mengobrol dengan tetangganya tadi, akhirnya dia pun memutuskan untuk ziarah ke makam orang tuanya sambil menangis tersedih-sedih. Setelah ziarah, dia pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah Domeng. Di dalam perjalanan, dia di sini merasa kecapean dan akhirnya dia pun memutuskan untuk istirahat di bebatuan. Tidak lama setelah dia beristirahat, dia ketemu dengan dua orang pria. Dua pria ini pun akhirnya awalnya cuma mengajak ngobrol dan mengatakan hati-hati sambil mengasih makanan. Tapi lama kelamaan di sini niat jahat kedua pria itu pun muncul.
hingga akhirnya si wanita ini pun diruda paksa oleh kedua laki-laki itu. Awalnya dia sini terlihat terpaksa, tapi lama-lama dia pun menikmatinya hingga selesai itu dia pun memutuskan untuk menembak kedua laki-laki yang coba memperkaosnya tadi. Ketika malam tiba, dia di sini akhirnya sampai ke rumah Domeng dan dia menceritakan semua kejadian apa yang dialaminya dengan si Domeng. Setelah selesai bercerita, dia pun di sini memutuskan untuk kembali tidur gitu ya, karena sudah lama di perjalanan, sudah capek juga dia di jalan gitu ya. Ketika telah tidur, di sini Sin beralih kembali kepada si pamannya Domeng. Di sini mereka didatangi oleh tentara penjajah dan ditembak habis-habisan oleh tentara penjajah. Mendengar kejadian itu, Domeng dan sang wanita ini pun keluar rumah gitu ya untuk memastikan keadaan. Di sini setelah tentara Jepang itu coba mengancam, si sang wanita itu menembak tentara Jepang hingga tewas. Tersisalah seorang laki-laki gitu. Akhirnya si wanita ini pun mencoba untuk merawat laki-laki tersebut. Diajaknya ke rumah gitu ya, serta Domeng pun menyetujuinya. Di sini dia mencoba mengobati dan mengelus-elus, namun entah kenapa sang wanita ini pun sudah terbiasa dengan setiap malam penuh bayang-bayangan. Ketika dia tidur pun kembali lagi gitu ya, mendesah-desah hingga akhirnya dia pun terbangun kembali. Kali ini bukan lagi si Domeng, tapi si pendatang baru di rumah itulah yang diajaknya meruda paksa. Awalnya sang laki-laki itu menolak karena tidak enak dengan Domeng, tapi karena dipaksa dia pun langsung gas, anjay. Di sini Domeng pun sempat marah, mengambil pistol ingin membunuh keduanya, tapi dia pikir kembali, apa salahnya kalau bagi-bagi rejeki. Tiba keesokan harinya, di sini si Domeng masih pura-pura tidak tahu, tapi sang wanita itu mendatangi Domeng dan bercerita keadaan tadi malam karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu gitu ya. Dan sang laki-laki itu pun berada di kejauhan ketika mereka cerita. Hingga pada akhirnya di sini keadaan kembali normal. Si Domeng pun sudah mulai memaafkan dan mereka kembali lagi bercanda-canda bersama. Hingga suatu saat pada siang hari itu, sang laki-laki yang tadi malam itu pun ingin lagi melakukan adegan bersama sang wanita itu, tapi sang wanita itu mencoba menolaknya. Setelah karena tidak terima dengan penolakan, akhirnya sang laki-laki ini pun mencoba memaksa gitu ya. Ya, mendengar suara paksaan dari luar, Domeng pun akhirnya langsung menuju ke rumahnya. Dia pun langsung berkelahi gitu ya, tapi di sini Domeng sempat terlempar sampai akhirnya Domeng berhasil menembak laki-laki itu sampai Jiun. Di sini mereka pun kembali berbahagia, bercampur sedih hingga pada keesokan harinya mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tua itu dan mencari kehidupan yang lebih baik bersama sang wanita. Entah kemana mereka perginya, film pun akhirnya selesai.